We're on. Halo sobat rebahan, gimana kabar kalian semua? Fine, kembali lagi nih bersama gua di channel Sekilas Sinema. Di video kali ini gua akan membawakan sebuah film Marvel berjudul The Fantastic Four: First Step tahun 2025. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga superhero yang berusaha untuk menyelamatkan bumi dari makhluk pemakan planet bernama Galactus. Tidak ingin banyak spoiler di awal video, dan karena film ini sangat seru, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di Earth 828 kita akan diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama Reed Richards dan istri cantiknya bernama Sue Storm. Tepat pada saat itu mereka mendapatkan sebuah anugerah di mana Sue kini diketahui sedang mengandung, dan Reed yang mendengar hal itu nampak sangat bahagia. Let's run. We can do this. And what? Kemudian di sebuah acara yang merayakan 4 tahunnya The Fantastic Four, kita akan mengetahui kilas balik tentang 4 manusia berkekuatan super di muka bumi ini. 4 tahun yang lalu, sebuah circle ilmuwan yang terdiri dari Reed, Sue, Johnny yang merupakan adik Sue, dan Ben yang merupakan sahabat Reed melakukan perjalanan keluar angkasa untuk melakukan sebuah riset. Namun di perjalanan tersebut mereka mengalami sebuah musibah, yaitu terkena paparan radiasi kosmik yang membuat mereka menjadi berbeda dari manusia konvensional pada umumnya. Di mana setelah itu masing-masing dari mereka mendapatkan kekuatan super, dan kekuatan tersebut mereka gunakan untuk menjaga bumi dari orang-orang jahat sampai detik ini. Turn everybody's sound on. Saat Fantastic Four sedang berkumpul untuk makan malam, kita akan melihat bahwa mereka juga memiliki sebuah robot canggih bernama Harvey yang siap sedia melayani mereka selama 24 jam. Di pertemuan tersebut, Sue pun memberitahu berita bahagia tentang kehamilan dirinya. Johnny dan Ben yang mendengar hal itu juga nampak sangat amat bahagia. Are you pregnant? Just kidding. You are out of your depth. Berita mengenai kehamilan Sue pun langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, Reed dan Harvey pun mulai mempreparekan segala kebutuhan untuk menyambut kelahiran anaknya. Fine, but chances of twins are Born with superpowers. Kemudian saat ini Reed dan Johnny pun sedang mengembangkan sebuah alat yang dapat memindahkan objek dari satu sisi ke sisi lain, dan dari apa yang dilihat alat tersebut sudah hampir menyentuh sempurna, namun membutuhkan tekanan listrik yang begitu tinggi. Other way. Karena Reed dan Sue memiliki DNA yang bisa dibilang rusak, Reed nampak takut bahwa anaknya menjadi tidak normal. Namun ketika Reed dan Sue melakukan pemeriksaan dengan alat super canggih, mereka sedikit lega melihat buah hati mereka yang nampak aman-aman saja. You wanna see? Singkat cerita, saat Fantastic Four sedang bersantai sambil melihat-lihat city light kota New York, tiba-tiba di langit muncul beberapa cahaya yang menyerupai meteor, dan di satu sisi ada makhluk seperti manusia silver mendarat di tengah kota New York. Tidak banyak berbasa-basi, makhluk itu pun memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa tak lama lagi akan ada sosok yang datang kemari untuk melahap planet ini. Tidak ada yang bisa melawan karena beliau adalah kekuatan kosmik, dan makhluk yang dimaksud oleh Silver ini bernama Galactus. Are you the protectors of this world? Your world will be the central of the star, Galactus. Setelah menyampaikan kabar tersebut, Silver pun langsung meninggalkan bumi begitu saja. Johnny pun sempat melakukan pengejaran dan bertatap muka dengan si Silver. Dan ketika itu juga, Silver berbicara menggunakan bahasa yang tidak bisa ditranslate oleh Google Translate. Moha Kumpiro Ame.
Karena insiden tersebut, umat manusia pun terlihat panik. Tapi Fantastic Four mencoba untuk menenangkan umat manusia dengan cara mereka akan pergi melakukan perjalanan keluar angkasa untuk menghentikan makhluk bernama Galactus. Sebelum itu, Johnny pun sempat memberitahu member Fantastic Four lainnya mengenai bahasa yang Silver katakan tadi. Dan menurut Johnny, si Silver ini seperti dalam tekanan, namun member lainnya menghiraukan tentang pendapat yang Johnny lontarkan. Into her beautiful face. It was probably a stellar polymer. We were dreamers. Second the engines fired. Singkat cerita, tibalah hari di mana Fantastic Four akan melakukan perjalanan keluar angkasa. Berkat teknologi canggih yang dimiliki oleh mereka, mereka bisa mengetahui di mana keberadaan Galactus dan Silver hanya dengan mendeteksi energi mereka. Dan juga bermodalkan teknologi yang mereka miliki, roket mereka bisa melaju kencang melebihi kecepatan cahaya. Kemudian mereka pun akhirnya sampai ke sebuah planet yang dideteksi memiliki energi Silver dan Galactus di dalamnya. Namun tak lama kemudian sebuah benda raksasa muncul dari planet tersebut dan menghancurkan semuanya. Roket Fantastic Four pun nampak kesulitan untuk menghindari pecahan planet tersebut. Sampai akhirnya roket mereka tertarik oleh semacam cahaya merah yang berasal dari dalam benda raksasa tersebut. Di dalam benda itu tiba-tiba terdapat semacam cahaya pendeteksi dan cahaya tersebut mengarah ke perusuh yang sedang mengandung. Setelah itu Silver pun muncul dan seperti biasa dengan statue-nya Silver berkata bahwa Galactus ingin bertemu dengan mereka. Dalam perjalanan menemui Galactus, Johnny lagi-lagi berusaha untuk mengajak Silver berbincang. Namun lagi-lagi Silver menggunakan bahasa yang bahkan Google Translate pun sampai error dibuatnya. Di sisi lain, Reed pun menyuruh Harvey untuk mengambil beberapa stempel dari tempat ini. Everything, collect samples. How does he choose which planets to... Kini akhirnya mereka bertemu dengan Galactus, makhluk yang digadang-gadang sebagai penguasa alam semesta. Reed dan Galactus pun mencoba untuk berbincang sampai akhirnya Galactus berkata bahwa ia bisa saja tidak jadi datang ke bumi, namun Reed harus menyerahkan anak yang sedang dikandung oleh Sue. Maksud Galactus menginginkan anak tersebut adalah karena anak itu memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga jika Galactus bisa mendapatkannya, maka Galactus bisa menahan kutukan lapar abadi yang dideritanya. Tentu hal itu ditentang keras oleh Reed dan di sisi lain Sue mulai terlihat kesakitan. Oleh karena itu mereka pun menyerang Galactus dan segera melarikan diri dari sana. Meskipun mereka berhasil keluar dari tempat Galactus, Silver masih berupaya untuk mendapatkan anak yang sedang dikandung oleh Sue. Adegan kejar-kejaran via luar angkasa pun terjadi pada scene ini. Karena Silver sangat sulit disingkirkan, Fantastic Four pun mendapatkan ide untuk mendorong masuk Silver ke dalam black hole. Dan karena rencana yang mereka buat, mereka akhirnya bisa lolos dari kejaran Silver. Belum cukup sampai di situ, di mana saat ini Sue tiba-tiba nampak ingin melahirkan. Persalinan mendadak pun terjadi di luar angkasa dan beruntungnya bayi Reed dan Sue lahir selamat tanpa masalah sedikit pun. Karena lahir di luar angkasa, anak tersebut diberi nama Adudu alias Franklin. Setelah perjalanan yang mengerikan tadi, akhirnya Fantastic Four kini mendarat ke bumi dengan selamat. Baru saja sampai, mereka pun langsung ditodong pertanyaan tentang keberhasilan misi ini. Dan dengan berat hati, Reed menceritakan semuanya termasuk negosiasi yang mereka lakukan. Mendengar bahwa Reed lebih memilih anaknya ketimbang keselamatan umat manusia, semua orang di dunia ini nampak sangat kecewa dengan Fantastic Four. We attempted to negotiate. I don't know.
Di sisi lain, kita akan melihat Silver yang memohon maaf kepada Galactus karena gagal membawa Franklin ke hadapannya. I failed you. Singkat cerita, karena kabar yang disampaikan oleh Fantastic Four, kericuhan pun terjadi. Mulai dari tukang bakso, podcaster, influencer, tiktoker, semua orang di dunia ini sangat menyayangkan kenapa Reed lebih mementingkan nyawa anaknya ketimbang keselamatan bumi. Karena sudah muak disalahkan, Stu pun angkat bicara di depan publik yang kebetulan sedang berdemo di depan kediaman Fantastic Four. Stu pun berkata kepada semua orang tentang masa lalunya yang merupakan seorang piatu. Dan berjanji kepada umat manusia jika mereka bekerja sama untuk mengalahkan Galactus, kita akan menang tanpa mengorbankan apapun. Mendengar pidato tersebut, umat manusia pun mulai berpikir dan bangkit untuk bekerja sama. Teach you to someone. If their parents were in a car crash. I know what it's like to be part of a family. I do, because we have you. Setelah itu, Reed pun mengusulkan rencana untuk menteleportasikan bumi ke galaksi lain agar Galactus kegocek dan tak dapat menemukan mereka. Kemudian Reed pun mempresentasikan proyek tersebut dan mengajak semua pihak yang terlibat di dunia ini untuk membangun proyek ini bersama-sama. Dan satu lagi, karena proyek ini menggunakan listrik yang begitu besar, mereka akan melakukan pemadaman listrik total di seluruh dunia. Everybody does their part to conserve electricity. Di sisi lain, Johnny kini sedang berusaha untuk menerjemahkan bahasa yang sering digunakan oleh Silver, sampai akhirnya Johnny mengetahui arti dari bahasa tersebut. Singkat cerita, akhirnya proyek untuk menteleportasikan bumi pun tiba. Fantastic Four pun dan seluruh pihak dunia mulai menjalankan operasional tersebut. Dan saat itu sedang berlangsung, Silver tiba-tiba muncul dan menghancurkan setengah portal yang sudah susah payah dibangun. 17. Melihat hal itu, Johnny pun segera menghentikan Silver, dan di adegan kejar-kejaran tersebut Johnny sambil memutar rekaman suara yang selama ini diteliti olehnya. Sampai di satu scene kita bisa mengetahui bahwa Silver memiliki nama asli yaitu Salabal, dan juga dulu Salabal merupakan seorang manusia sama seperti Johnny. Namun karena saat itu Galactus datang ke planetnya, Salabal terpaksa membuat perjanjian dengan Galactus, yaitu Salabal bersedia menjadi pelayan Galactus agar Galactus tidak memakan planetnya. Tidak hanya itu, Johnny juga memutar rekaman suara dari para penduduk yang planetnya menjadi korban dari kejahatan Galactus. Salabal yang tak kuat mendengar itu semua pun segera cabut dari sana. Salabal. How many? Setelah itu, karena proyek menteleportasikan bumi gagal total, kini mereka merencanakan untuk melemparkan Galactus jauh dari tata surya mereka dengan cara memancing Galactus masuk ke portal yang masih tersisa di New York. Agar Galactus dapat masuk ke portal tersebut, mereka mau tidak mau harus menjadikan Franklin sebagai pancingan. Dan karena New York diprediksi akan hancur, mereka meminta bantuan kepada mantan musuh mereka yaitu Mole Man agar penduduk New York dapat dievakuasi di tempat yang terletak di bawah tanah. Setelah mempreparekan semuanya, mereka pun meletakkan Franklin di dalam portal dan tak lama kemudian, Galactus si pemakan planet pun tiba di muka bumi ini. Galactus pun sempat melihat-lihat pemandangan sekitar sampai akhirnya Galactus berhasil mendeteksi keberadaan Franklin. Saat Galactus sudah mendekati Franklin, Fantastic Four pun langsung melakukan serangan kepada Galactus dan dengan cepat Reed langsung menukarkan keranjang Franklin dengan keranjang kosong. Namun itu semua sia-sia di mana Galactus langsung sadar akan hal itu dan Galactus langsung pergi ke tempat keberadaan Franklin yang telah dipindahkan oleh Johnny.
Pertarungan sengit pun terjadi antara Fantastic Four melawan Galactus. Mereka semua nampak sangat kesulitan melawan Galactus. Bahkan Reed juga yang merupakan manusia karet, pemakan Gomo-Gomo no Mi, buah iblis yang dimakan Luffy, sampai dijadikan mainan oleh Galactus. Sampai akhirnya Franklin berhasil diambil alih oleh Galactus. Dan Sue sebagai seorang ibu yang melihat hal itu langsung mengeluarkan semua kekuatannya untuk mendorong Galactus ke dalam portal. Dan Reed juga berhasil mengambil Franklin kembali. Awalnya mereka mengira berhasil mengalahkan Galactus, namun Galactus muncul kembali dari dalam portal. Melihat hal itu, Johnny berniat untuk mengorbankan dirinya agar Galactus bisa masuk kembali. Namun saat Johnny ingin melakukan hal itu, Salabal tiba-tiba muncul dan mengambil alih niat Johnny sebagai penembusan dosa yang telah dilakukannya. Setelah itu, karena menggunakan kekuatan di luar batas kemampuan, Sue nampak sudah tidak bernafas akibat terlalu memaksakan staminanya. Namun saat Franklin ditaruh di atas tubuh Sue, tiba-tiba Sue terbangun seolah-olah dikasih energi kehidupan oleh Franklin. Setelah semua kejadian yang menyeramkan tadi, akhirnya semua orang selamat tanpa mengorbankan bumi dan juga Franklin. Semua umat manusia di seluruh dunia juga merayakan kemenangan tersebut. Singkat cerita, di sebuah acara saat mereka ingin tampil sambil memperkenalkan Franklin, tiba-tiba mereka mendapatkan tugas panggilan dan langsung segera pergi dari sana. Mulai detik ini dan seterusnya, Fantastic Four akan selalu melindungi dunia dari makhluk-makhluk jahat seperti Adudu, Borara, Kapten Fargoba, dan sejenis lainnya. More fantastic. Terakhir, kredit scene pada film ini, tepatnya 4 tahun kemudian, kita akan diperlihatkan seseorang berjubah sedang melihat kondisi Franklin, dan yaps, orang itu merupakan Dr. Doom. Film pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih. Sobat Rebahan, jangan lupa komen,